hingga pada akhirnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang tetap mempertahankan iman pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya untuk apapun yang terjadi, ketika kami memutuskan untuk tetap mengiring Yesus, untuk tetap mengikut Yesus, kami percaya bahwa ada mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah menyesal dan kami tidak akan pernah kecewa ketika kami harus menyerahkan dan mengaktifkan seluruh totalitas hidup kami hanya kepada Tuhan. Pun juga demikian pagi ini adalah bentuk di mana kami mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika kami dapat beribadah, ketika kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dan biarlah semuanya Tuhan berkenan atas segala sesuatunya. Dan teristimewa di dalam ibadah ini juga kami bersiap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menuntun kami dengan hikmat yang daripada Engkau. Kami berolehkan pesan, kami berolehkan pengetahuan, dan kami berolehkan hikmat di dalam setiap petunjuk, di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama pagi ini. Tanamkan sekitar kami, lingkungan kami, buat kami aman dan buat kami nyaman, sehingga hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, dan semua yang ada dalam diri kami benar-benar terfokus, tertuju kepada kebenaran firman Tuhan ini saat ditaburkan. Dan bagaimana hambamu yang jauh dari sempurna ini, sebab Engkau yang maha sempurna Tuhan, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Ada sukacita? Ada sukacita? Tenang, Bunda. Belum tentu. Mulutnya ketawa, tersenyum, tapi hati menangis, siapa yang tahu ya? Sekali lagi saya tanya dan jawab dengan jujur. Ada sukacita? Amin. Siapa yang pagi ini pengen begal? Tidak dompet. Minggu kelima pengen begal. Di dompetnya siapa yang hari ini pengen begal? Orang-orang gambar Pak Presiden pertama orang ada apa? Oh, ya dia puji Tuhan. Rumah. Siapa yang hari ini datang ataupun menyaksikan rekaman video ini dengan kondisi tubuh yang lemah? Entah mungkin meriang, belum sarapan, waduh, kurang tidur, kurang tidurnya karena apa? Kalau kurang tidur, sama naik dulu sampai jam 1 bengi ya, salah dewe ngapain? Badan tua bikin nopo, bengi aja sama naik dulu. Sesok apa ada gereja ngantuk awas ya mungkin. Jangan, malah nawarin kopi bengi-bengi wayang tidur. Tak kok. Penting akhirnya sukacita menambah imun tubuh ya Pak. Apa maksud saya menanyakan? Begini, ada orang yang berkata bahwa sukacita, kesenangan, kebahagiaan itu datangnya dari sekitar. Atau bisa dikatakan kalau sekitar tidak mendukung untuk kita bahagia, maka kita tidak akan bahagia. Misal tidak punya uang atau duit pun jangankan cukup, mungkin kurang, merasa kurang. Sebenarnya ada hanya merasa kurang. Kalau kurang, semua orang duitnya miliaran di rumah saudara tetap kurang. Nah itulah sifat manusia. Ketika sekitar tidak mendukung, maka dia merasa mendukung kebahagiaannya maksudnya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak ada sukacita. Itu pandangan orang secara umum. Ketika tubuhnya lemah, dikuasai sakit penyakit, dia merasa bahwa hidupku tidak bahagia. Ketika anak-anak tidak lagi menurut,
Dia merasa bahwa hidupnya tidak bahagia. Apakah benar seperti itu? Atau ketika hidupnya seperti lagunya Mbak Nela Karisma, ya wes ben duwe bojo segala, ya wes ben kacili-cili kok ya apa gitu. Ya ngomongane sengak, seneng gawe aku susah, sama sing bojone kaya ngono. Tergantung. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti itu, masihkah ada sukacita yang Anda katakan dengan semangat amin tadi? Makanya ketika saya tanya, apakah Anda sukacita? Jawab dengan jujur. Amin. Cilik. Apakah ada sukacita? Amin. Lemes tapi namanya demo pas semangat pertama. Tetapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang sukacita dan bagaimana orang harus bersukacita. Mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kemarin ketika saya pulang ke diri, ada yang bertanya kepada saya, kamu jadi khotbah yang menyaksikan itu kita khotbah apa nesu-nesu? Saya jawab, lah aku ora kenal. Wong sing rumone padha turu, saya bilang. Doakan kami ada dana, ada berkat, ibu mimpiku. Dia tanya buat apa? Ibu mikro saya ngantuk buang ngarep Pak. Penang ora perlu teriak-teriak. Tak saya jawab itu, saya jawab, ya itulah gaya saya. Gak teriak orang enak. Orang pun cuma ada yang ngantuk sebelum aku pun juga ngantuk, itu biasa. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-21 dan 22. Firman Tuhan berkata demikian. Silakan disimak yang sudah menemukan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari apa yang Alkitab katakan tentang sukacita. Yang pertama, Alkitab katakan bahwa sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar. Terbukti bahwa wanita yang melahirkan ini, saya tidak pernah melahirkan, tapi saya menyaksikan orang melahirkan 2 kali. Istri saya sendiri. Saya mendampingi ketika melahirkan anak-anak. Sepertinya lebih menyakitkan anak yang kedua, Alfa, karena dia sampai habis ketumban ya, Mak. Tetapi hatiku terenyuh ketika anak pertama, ya dua-duanya pada baik seperti yang terenyuh. Di situ saya menangis. Saya tak ini langsung sama ibuku. Jadi aku sih ketika dilahirkan parah loh, Mak. Jadi baru itu mau mulai ya, Mak. Soalnya dari bocah ya dia. Wes mlebu teman-teman aja hari ini. Aku ya ora ngerti wong aku ora menyaksikan aku sing dilahirkan. Betapa menderitanya bahkan. Harus bertaruh nyawa. Dia dikondisikan, seorang wanita ini dikondisikan harus menahan rasa sakit. Bahkan nyuruh saya maaf, bukan porno atau apa. Tapi ketika lubang atau dalam bayinya itu digunting tanpa ada rasa penahan sakit. Betul tidak? Kenapa? Karena sakitnya digunting jauh lebih sakit ketika dia mengalami kontraksi dan metu atau keluar lahir bayi. Katanya begitu. Aku belum tahu lahirnya bahkan. Tapi benar begitu gak? Sakitnya melahirkan lebih sakit daripada digunting, tadi kan gak terasa kan digunting. Harus bertaruh nyawa Bapak. Tidak hanya rasa sakit, tidak hanya kehilangan rasa nyaman, tapi rasa aman pun tidak.
Tidak sedikit wanita yang tidak mau hamil ketika sudah menikah. Tidak sedikit wanita yang ketika sudah hamil, sudah menikah, maksud saya, terus hamil, melahirkan, baru kapok orang kedua anak meneh. Katanya karena sakit. Ada yang seperti ini. Tapi ada sing jarine kapok ning anaknya sampai 4, 5, 6 akeh. Kapok model apa gitu. Kapok kok enak gitu. Makanya kalau ditanya sunat dengan melahirkan sakit mana? Sakit sunat ya Pak. Nyatanya wong jare sakit melahirkan nek sampai anaknya loro sampai telu. Sunat. Jadi wah sunat ora loro aja loro melahirkan lho. Wong lanang-lanang sunat pisan. Ora pindho. Karena loro. Mau meneh gitu. Ini tidak poro lebih kenyataan. Ada bapak-bapak yang sunat pindho. Tetapi ini benar bahwa sukacita itu bukan karena kondisi yang ada di sekitar kita. Jangan menyalahkan situasi apalagi orang lain yang menurut Anda membuat sukacita Anda hilang. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak atau orang tua. Bukan mereka yang membuat sukacita kita hilang. Bukan pula teman-teman. Bukan pula warga jemaat gereja. Apalagi Pak Pendeta. Orang gawe sukacita Anda. Walau mungkin terkadang ya memang megel. Tetapi masalahnya adalah sukacita itu adalah pilihan hati. Kondisi boleh tinggal baik. Mungkin tadi seperti lagunya Mbak Nela Karisma tadi yang saya nyanyikan. Mungkin bojomu memang galak, yang ngomong memang sengak, setengahnya gawe susah. Tetapi ketika hatimu memilih untuk tetap bersukacita, maka sukacita itu tidak akan pernah. Betul tidak? Mungkin memang saat ini ekonomi sedang sulit. Orang pandemi ekonomi sudah sulit, apalagi pandemi semakin sulit. Tetapi ketika hati kita memutuskan untuk memilih aku akan tetap mengucap syukur dan bersukacita, maka sukacita itu akan tetap. Mungkin memang anak-anakmu membuat kondisi mendukung untuk tidak sukacita. Anak-anak yang tidak patuh, anak-anak yang tidak taat pada orang tua bisa membuat orang kehilangan atau orang tua kehilangan sukacita. Tetapi Anda bisa memilih untuk tetap bersukacita walau situasi dan kondisi sekitarmu tidak memungkinkan untuk Anda bersyukur. Mengapa toh orang itu tidak bisa bersukacita? Jelas jawaban yang sangat-sangat logis adalah karena hidupnya kurang dekat dengan Tuhan. Tidak mempercayakan hidupnya pada kuasa Tuhan dan tidak percaya bahwa hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Egonya jauh lebih besar daripada imannya kepada. Selama masih ada pengharapan dan juga iman, maka selama itu juga sukacita akan tetap. Walau situasi dan kondisi tidak memungkinkan, mungkin sedang sakit, mungkin sedang ditinggal pas sayang-sayangi. Ya, enak lagu. Pernah tidak? Bahari torak ngerti. Seperti ini gelas-gelas kaca. Malah tak kecil. Pak Bayu kan ini cilian rambutku ya, dicukur kuncung ya, ini Pak Bayu ini. Kita umumnya Pak Bayu. Walau banyak orang yang
selama Anda memiliki iman dan pengharapan dan memilih untuk tetap bersuka cita atas apapun yang terjadi, maka sukacita itu akan tetap. Jadi yang pertama, sukacita itu kita yang memilih. Anda mau bahagia atau tidak hidupmu, Anda yang memilih, bukan kondisi yang menentukan Anda. Jangan dikuasai oleh kondisi, tapi kuasailah. Lalu yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan tentang sukacita ini? Bahwa sukacita itu selain karena iman dan pengharapan yang memilih untuk dapat tetap bersukacita, pikiran itu juga mempengaruhi. Pikirannya bagaimana? Pikirannya bagaimana? Yang Orang yang ada di pikirannya hanya ada negatif, negatif, dan negatif, tak jamin nggak akan bersukacita. Yang terjadi mutung. Orang mutung ngambek bodoh. Saya percaya 100% orang yang mutung hidupnya nggak ada sukacita. Jengkel, saking jengkelnya terus-terusan sampai timbul benci, bahkan sampai stres. saya percaya pikiran orang yang positif, orang-orang yang seperti itu, hingga kehilangan suka. Maka pastikan pikiran kita tetap positif. Sebab itu ambil segala sesuatunya itu hikmah dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Wanita itu ketika melahirkan, kalau lihat kembali ke ayat ini ya, wanita ketika melahirkan, ditanya atau tidak ditanya, Anda harus menjawab. Ditanya atau tidak ditanyakan, nggak mungkin saat melahirkan sempat-sempatnya dokter bertanya, tapi secara tidak langsung ada pertanyaan besar dalam hati dan pikiran Anda ketika Anda melahirkan. Milih nyawa maupun nyawone anak. Ya dah. Karena resiko itu pasti. Berapa banyak ibu yang meninggal saat melahirkan? Entah karena kehabisan darah, entah karena apapun. Ya dah. Tetapi perempuan ini hilang duka cita dan rasa sakitnya tatkala dia melihat anaknya lahir sendirinya. Dia tidak lagi mengeluhkan sakit. Dia membuang perasaan negatif. Dia tidak menyesal atas apa yang sudah terjadi. Oleh karena apa? Dia berpikir jauh ke depan. Dia berpikir melangkah ke hal yang positif, yaitu ada satu generasi yang lahir dari rahim. Sudah tidak? Sama. Dalam hidup kita itu sama. Pikiran kita menentukan hati kita. Apa dipikir? Saya tadi sempat ngobrol sama Pak Rektor. Jebule bener jari Pak Julius bintang terong enak. Oh ada. Kenapa bintang terong bisa enak? Karena pikiran Anda positif. Orang kalau pikirannya negatif, mau makan makanan yang mahal di restoran mewah tetap rasanya orang. Karena kepikiran bencinya, kepikiran dendamnya, kepikiran orang yang menjahatinya. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, ambil hikmah. Bahwa Tuhan selalu punya rencana atas setiap kejadian di dalam kehidupan kita, dan rencana itu, Kalau firman Tuhan katakan, orang merancangkan yang buruk kepadamu, tapi aku merencanakan yang baik, bahkan yang terbaik.
Manusia memang merancangkan hal yang buruk, tetapi Tuhan tidak pernah lakukan. Sebab itu apapun yang terjadi selalu ambil hikmah, ambil positif. Jadilah seperti orang Jawa yang benar-benar orang Jawa yang selalu berfilosofi seperti yang pernah bilang. Berfilosofi segala sesuatu selalu untung. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kecelakaan, keserempet, kesenggol, tangannya patah, ya ngomongnya untung cuma tangan. Keserempet, tangannya tugel, sikilnya tugel, untung cuma tangan karo sikil. Dulu bulunya dia tugel. Untung kan? Yo saya mau kecelakaan jebret meninggal, orang ngomong untung meninggal yo, lek ra meninggal cacat mesake. Untung meneh. Itu sebuah gambaran. Setidaknya sebuah gambar bahwa segala sesuatu selalu ada sisi positifnya. Apalagi berhadapan dengan banyak orang yang berbeda macam karakternya, latar belakangnya. Kalau sidik-sidik baper, sidik-sidik tersinggung, uripmu bakal ngeles, bakal stres. Karena apa? Tidak ada sukacita. Iya kan? Jadi apa betul? Orang itu berbagai macam karakter tanpa kita tahu. Di luar mereka bergaul dengan siapa, di luar lingkungan mereka seperti apa. Maka kalau dikit-dikit kita baper berpikir negatif, ya kok sukacita dari mana? Ya, suamimu kerja pulang malam, ojo begitu datang disambut dengan khotbah yang mestinya ngalang-ngalang khotbah saya, bubar jalan nanti. Pikir dulu positifnya, oh mungkin lembur. Ya toh, cemburu itu boleh, tetapi jangan cemburu buta. Cemburu buta itu cemburu yang bagaimana? Cemburu yang tidak ada dasarnya. Masa bojoku udah harus selingkuh karo betok? Ya bukannya tidak mungkin, tapi dasarnya apa gitu. Wong ban sapane SMS-an ya ora tahu ya, Bu. Kalau tak SMS ya percuma iso balas. Iya loh. Iya loh. Gitu loh. Jadi cemburu itu yang mendasar gitu loh. Yang masuk akal gitu loh. Orang kabeh disasar. Kenapa dah? Masa aku meh cemburu istriku meh selingkuh karo Isa. Yo lek gelem yo ora apa-apa karo diopeni bocah SMP. Kagak masuk akal. Gitu loh maksud saya. Nah, pikiran-pikiran negatif itu yang buat hidup kita ngenes. Jadi kita itu ngenes bukan karena siapa-siapa, karena mau gawe dewi. Stres bukan karena siapa-siapa, karena kita yang membuat. Yang kedua, yang ketiga, tetap sukacita. Semoga di 25 menit lagi. Ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, memang ini konteksnya berbeda. Konteksnya adalah ketika Yesus mau meninggalkan murid-muridnya dan suatu saat Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menemui mereka. Yesus katakan, memang saat ini kamu berduka cita, tapi suatu saat nanti aku akan datang dan melihat kamu berdua bergembira. Melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan dari padamu. Artinya apa? Seneng kuwi ana wayahe. Segala sesuatu itu ada waktunya. Memang saat ini kita diizinkan untuk mengalami duka cita. Supaya apa? Supaya suatu saat kita bisa panen sukacita. Karena sukacita tidak bisa didapatkan dengan hanya menjentikkan jari kebetok terus dari sukacita. Enggak, sukacita itu juga harus diperjuangkan. Makanya ngempet loro ati dengan tadi loh, omongan bojo sing sengak gitu.
itu perjuangan. Mengapa kita harus berduka cita? Supaya ada perjuangan untuk meraih sukacita. Karena berbagai macam kesuksesan bentuk apapun itu, kesuksesan bentuk apapun gak ada yang diraih dengan semuanya harus sampai bersakit-sakit. Makanya ada pepatah bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, senangnya kapan, benar kan? Bersenang-senang kemudian. Artinya Anda bersakit-sakit dahulu, berduka cita dahulu, berjuang dahulu. Coba sebutkan kesuksesan apa yang tidak didapatkan dengan perjuangan. Apa? Mana Pak? Oh Pak, itu warisan. Dia nggak perlu berjuang. Warisan dia itu warisan. Apakah warisan itu ada tanda kesuksesan? Orang sukses kalau dia dapat warisan, dia nggak berjuang apa-apa kok sukses. Tapi orang yang bersusah payah, berjerih lelah, bahkan sampai berdarah-darah, mencapai impian, cita-cita, dan sampai berhasil, itulah sukses. Sukacita pun sama. Kita harus lewati dengan berakit-rakit kebutuhan. Ngempet kadang telinganya sampai merah, kadang saking ngempet ya cakung ngene ngeluh, ngempet. Tapi jangan sampai sukacitamu hilang, karena sukacita itu harus diperjuangkan dan hanya kita yang bisa memperjuangkan. Amin. Terus ora apa-apa, saiki susah-susah ora apa-apa, karena akan ada saatnya sukacita itu datang. Dan kalau sukacita sudah datang, firman Tuhan katakan tidak akan ada yang dapat merampas kegembiraan itu dari percaya saja. Waktu itu kita saat ini susah, Tuhan sedang siapkan hal yang membuat kita sukacita di depan. Kapan Pak? Yombo. Setiap orang prosesnya berbeda-beda, setiap orang waktunya berbeda-beda. Tergantung sejauh apa hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung sejauh apa kita itu berpengharapan kepada Tuhan. Setiap orang prosesnya berbeda. Jadi apapun yang terjadi, tetap sukacita, ya. Tetap sukacita. Apapun kondisi kehidupanmu, Anda yang bisa memilih mau sukacita atau tidak. Tapi kalau saya boleh menyarankan, pilihlah untuk tetap sukacita. Pilihlah untuk tetap berpikir positif atas apapun yang terjadi. Kok kenapa saya diberi sakit sekarang? Oh Tuhan mau supaya saya istiqomah. Pak Pri sebelum kecelakaan saya, sebelum kecelakaan mana tahunya tadi Oma habis kerja di mie instan itu langsung lanjut apa istilah Pak? Ngaspal. Ngaspal, nyebut merek lagi. Ngaspal. Tapi Yosef ketika Tuhan izinkan kecelakaan, lewat dari rumah. Maksudnya apa? Berpikir positif. Oh Tuhan mau saya istri. Mungkin kalau saya tidak sakit, aku muter-muter. Terus sampai fisikku mungkin jadi nggak baik. Jadi ambil positifnya saja. Gitu ya? Rokok duit, kok hilang? Padahal mau nak katakan. Berpikir positif. Oh ada orang yang Tuhan hendak berkati dengan uangku yang itu aja. Istri masak kasihan, berpikir positif. Oh berarti ilaku jadi berfungsi mulai. Ya buat tiba-tiba orang rosok, apalagi musim pandemi sekarang, orang rosok bingung loh. Ya kan salah satu cirinya apa? Indra perasa hilang. Maka Anda masih merasa, oh masalah bojoku sing kelegen, sing asin, bersyukur, berpikir positif. Artinya hilangmu jadi berfungsi. Padahal bojoku kok kenyelak karuan kok bersyukur. Berarti bojoku kuwi ora bisu. Ada bisu lah ya repot. Kita paling mau tak wae. Bersyukur.
Jadi segala sesuatu itu tanggung positif. Benar stres, dia tetap sukacita. Karena bagaimanapun juga sukacita itu kita yang Pak suamiku itu Pak, bujuku itu Pak. Pengerak kawan-kawan, mau soal biar jangan semini, bersyukur. Berarti suamimu tidak mau kamu berpikir terlalu keras. Ya toh, semakin banyak uang yang dikasihkan, dipercayakan ke kamu, berarti kan kamu orang ngatur. Kayak saya, aku nggak mau tahu berarti aku yang dari duit bensin itu duit. Itu lah mau tanya mak, seolah 500 cukup dimakan. Itu artinya kok suamimu mau supaya kamu nggak terlalu banyak mikir. Begitu kok segitu aja. Pergi gimana kok? Kok mantu-mantu? Ya, suami mungkin dia punya wanita lain Pak. Alah kan doang lagi mikir. Mumet malah. Ya lah, udahlah pikir positifnya saja. Supaya tidak stres, tidak kacau pikiran, dan tidak kehilangan suka. Gue pakai contohnya juga, mana juga sejam tidak terbaik. Yang pesan saya tetap sukacita, apapun yang terjadi. Mau kondisi seperti apa, mau kondisi pandemi seperti apapun, jangan sampai sukacitamu percaya bahwa segala sesuatunya ada waktu. Ingat filosofi roda yang berdepan. Ada orang yang dengan sombongnya, ketika aku suka cita ya rodanya tarik tak ganjel lah, gue sombong. Ada yang ngomong saya begitu. Saya dulu rodanya di bawah, sekarang roda saya di atas, dan aku orang yang saya tak ganjel rodanya. Lah kok nakal Tuhan? Nggak bisa. Ada kalanya kita di atas, di bawah, di samping. Ada yang seneng-seneng itu, kadang yang nyelesai kepenyok barang. Ada yang isor, betul pada isor. Pas pesanannya kita pada kena kecret yo apa sih lagi gitu. Ada saatnya itu kan kembali ke orang itu. Nikmatilah hidupmu senikmat-nikmatnya, walaupun kita rasanya tak nikmat. Ngopi murid, balik kita beri saudara minum kopi. Pak Bayu suka kopi mak, bosok. Orang tahu status kopi. Pak Didi no sampai duit apa kaosnya. Oh apa? Oh tulisan kopi. Hah? Oh. Tukang kopi? Oh, ini ngopi berarti berarti. Iya. Oh nyari duit hobi. Pekerjaan utamanya tukang kopi kuwi maksudnya. Oh ngono. Tapi saking cintane karo kopi. Dia kerja iki hobi tok lho. Hobi yang menghasilkan lho penting. Urip kuwi kaya kopi. Yen jenengan ra iso nikmati mau ngerti rasane pahit. Wah, betul toh? Betul enggak? Saya gak seneng kopi, cinta kopi rasanya dia pahit. Salah. Kalau Anda pecinta kopi, tidak pernah merasakan kopi di Lampung, kopi di Kalimantan, beda enggak rasanya Pak? Kalau kopi ini Ungaran, beda enggak Pak? Ini teman ngerti bolah gitu loh. Jangankan rasa, ambilnya beda. Beda daerah, beda rasa, aromanya beda. Itu wong lek sing seneng ngopi. Sing ngerti kopi mung rasane mung ora pahit. Tapi ono aromane macam-macam. Lek tambahi gula dadi lebih, lek kakean dadi kurang. Tapi yang benar rasanya ora mung pahit. Sama itu juga. Kalau Anda tidak bisa menikmati ngerti wong Rasulullah, ngerti wong susah tok, ngerti ini mau rapena itu, tapi kalau Anda bisa menikmati, Anda akan merasakan bahwa hidup itu tidak hanya sekedar pahit. Ya kan? Ya dah. Anda bisa bernafas, punya anak-anak yang sehat, yang gemuk. Ya kan? Sing kurus apa gak bahagia? Bahagia. Kurus sehat daripada lemu lorong. Begitu.
nikmati hidup seperti menikmati kopi, supaya kita tidak hanya tahu rasa pahit. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan hilang sukacitamu hanya karena kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pagi ini, biar Tuhan mengukuhkan dan meneguhkan hati kami untuk kami tetap dapat bersuka cita apapun yang terjadi. Mampukan kami untuk memilih yang terbaik dari jalan hidup kami. Mampukan kami untuk tetap dapat mempertahankan pikiran kami positif, tidak dipengaruhi oleh orang-orang atau tidak mudah terpengaruh dan terbawa perasaan ketika banyak orang yang mungkin mencela kami, mungkin menyakiti hati kami, mungkin berbicara buruk tentang kami, atau orang yang dengan sengaja mencela kami. Biarkan kami tetap memilih bersukacita dan berpikir positif bahwa selalu ada rencana Tuhan yang terbaik atas segala macam tangisan dan duka-cita dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah firman ini. Mohon ampun jika ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan yang keluar dari mulut hambamu dan tidak menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Tuhan yang menyucikan, menyempurnakannya segala sesuatu itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.